warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih tetap semangat ya. Saya Rizky Handayani, NIM 2014040006 dari kelas 2 Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan artikel pada mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau yang diampu oleh Bapak Muhammad Nasir, SSMA. Pun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah integrasi Islam dengan adat Minangkabau. Minangkabau bukanlah ranah yang seutuhnya bermuasal Islam. Memang Indonesia berdasarkan informasi arkeologis dan etnologis merupakan orang-orang yang diyakini menganut animisme, yaitu percaya pada benda mati seperti pohon dan makhluk lainnya. Begitupun Minangkabau pernah memiliki kepercayaan animisme dinamisme yang ditandai dengan catatan M.D. Mansur CS yang menyembah tempat keramat seperti gunung-gunung dan makam nenek moyang mereka. M. Nasrun, seorang pemerhati Minang, juga percaya terhadap catatan Mansur bahwa kepercayaan asli Minangkabau adalah tidak mengenal ukhrawi, kecuali menganut kepercayaan animisme dinamisme. Kebudayaan yang masuk pertama sebelum Islam yaitu Hindu-Buddha. Diketahui agama ini masuk berdasarkan jalur yang kuat, yaitu perdagangan dan hasil memenangkan perang, sehingga meninggalkan beberapa peninggalan sebagai pembelajaran sejarah. Namun, masyarakat Minangkabau sangat berorientasi pada alam, sehingga mereka tidak begitu berpengaruh pada Hinduisme Buddhaisme. Minangkabau telah memiliki kepribadian yang kokoh sebelum Islam datang, sekalipun bukti arkeologis budaya Hindu-Buddha seperti candi sebagai indikasi agama nenek moyang Minangkabau pra-Islam. Sebagaimana pendapat pemerhati sejarah Minangkabau, A.A. Nafis. Berdasarkan sumber historis yang ada, tidak ditemukan referensi yang memadai agama kepercayaan nenek moyang pasca animisme atau selain Hindu-Buddha. Namun, penelusuran figur dan legendaris Islamisasi Minangkabau sangat menjadi tinjauan yang penting. Hal ini merupakan akibat dari dua tokoh penting, yaitu Datuk Papatih Nan Samatang dan Datuk Ketumanggungan. Mereka adalah tokoh utama adat Minangkabau yang foundernya menganut animisme atau Hindu-Buddha. Kedua tokoh ini memiliki tempat yang strategis setelah hukum Islam. Islam pertama kali masuk ke Minangkabau, waktunya menjadi misteri yang belum ditemukan jawabannya oleh para pemerhati sejarah Minangkabau. Namun, indikasi Islam sangat bersentuhan dengan Minangkabau bagian timur sejak abad ke-7. Penyiaran ini dilakukan oleh para pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab yang saat itu melakukan perdagangan lada. Mereka merupakan para pedagang yang sudah memeluk Islam. Setelah penetrasi Islam, agama Hindu-Buddha tereliminasi. Mengapa? Karena mereka tidak bisa mempertahankan eksistensinya di Minangkabau. Hal ini karena eksklusivisme milik para pendeta hanya berada di lingkungan istana dengan tingkat suprastruktur yang dipertahankan oleh para kelompok penguasa. Mayoritas masyarakat umum tidak memahami filosofis dan teologis Hindu-Buddha, sehingga mereka terorientasi terhadap aspek estetik dibanding intelektual dan metafisiknya. Mereka yang tinggal di berbagai kota tetap terisolasi dari masyarakat lingkungan sekitar. Pengaruh Islam yang sangat kuat terhadap masyarakat adat Minangkabau ini yaitu yang pertama, eliminasi agama Hindu-Buddha yang tidak bisa menanamkan pengaruh yang signifikan dalam masyarakat Minangkabau. Yang kedua yaitu sistem kasta Islam
bertentangan dengan ajaran-ajaran yang teori konflik dan integrasi adat Minangkabau. Mukhtar Naim berpendapat, masyarakat Minangkabau terdiri dari kelompok kecil yang mandiri dan otonom. Raja sampai awal Perang Paderi pada tahun 1821-an di daerah Pagaruyung hanyalah simbolik dan tidak mengatur masyarakat secara hierarkis verbal. Sehingga lumrah saja bila terdapat konflik seperti persaingan, permusuhan, bahkan peperangan antar suku serta antar nagari yang berdekatan. Konflik terbesar yang terjadi di Minangkabau ialah saat peperangan antara adat dan Islam. Konflik ini mencapai puncaknya pada abad ke-19 yang ditandai dengan muaranya Perang Padri, yaitu pada tahun 1821 sampai 1837. Konflik ini terjadi karena integrasi dengan duduknya ulama Islam sebagai raja ibadat yang setara dengan raja adat dan raja alam. Hal ini karena suatu keinginan untuk melakukan pembaharuan keagamaan masyarakat dari maksiat. Pembaharuan yang dimaksud adalah dengan menghapus segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, minum minuman arak, menghisap candu, menyabung ayam, berjudi, dan mengundi nasib. Awalnya, ini hanya terjadi di Bukit Batabuah, namun meluas hingga terjadinya pertempuran dan pergolakan di berbagai nagari sebab hadangan para ulama. Konflik adat dan agama ini tidak dimenangkan oleh ulama yang lain, melainkan dimenangkan oleh ulama Padri. Lalu kaum adat pun meminta bantuan kepada bangsa Belanda untuk melakukan perlawanan terhadap Minangkabau yang berbasis pesisir dan akhirnya dimenangkan oleh Belanda. Terlihat bahwa konflik adat dan agama ini tidak memiliki kesan apapun, namun tidak menutup pintu konflik berikutnya, yaitu konflik yang terjadi antara ulama yang berlain paham dan konflik antara para penganut aliran tarekat Wujudiyah dan tarekat Syatariyah. Kaum Naksabandiyah dan Syatariyah juga mendapat perlawanan dari Syekh Ahmad Khatib yang telah lama bermukim di Mekah melalui murid Haji Yahya. Syekh Ahmad Khatib yang menyerang sistem kekerabatan matrilineal dan pewarisan harta pusaka mengalami gerakan pembaharuan karena muridnya Haji Abdullah Ahmad dan Haji Jamil Jambek lebih fokus pada gerakan pencarian kompromi, yaitu antara adat dan ajaran Islam pada sektor pendidikan. Konflik yang terjadi berkepanjangan yaitu mengenai harta dan warisan, harta pusaka. Hal ini karena perbedaan landasan adat Minangkabau dengan hukum Islam. Menurut adat, warisan secara turun-temurun berlandaskan matrilineal yang diwarisi oleh kemenakan, yaitu anak-anak perempuan dari saudara perempuan seorang laki-laki. Namun, secara pewarisan Islam, hal ini diwariskan kepada anak sebab seringkali terjadi konflik antara anak dan kemenakan ataupun antara kemenakan itu sendiri. Perdamaian Islam dengan adat Minangkabau. Akibat dari Perang Paderi berupa perselisihan kaum adat dan harimau dan salapan. Sebab banyak sekali pertentangan antara adat dengan ajaran Islam serta sistem kekerabatan dan warisan yang bersifat matrilineal yang sebenarnya merugikan kaum adat itu sendiri. Peran sentral dalam pengislaman atau islamisasi Minangkabau mencapai puncak yang dikenal dengan Sumpah Sati Bukit Marapalam pada tahun 1837. Falsafah Minang bahwa isi sumpah ini adalah adat Basandi syarak Basandi Kitabullah sebagai hasil utama. Syarak mengatur adat memakai
Allah Bakari Sampurno, bingkisan Rajo Majapahit, buah basabab Bakarano, pandai batenggang dinan bumi, tajam Allah calak pun ado, tinggal di bawah menyampaikan, adat Allah syarak pun ado, tinggal di awak memakaikan. Adapun dampak dari kesepakatan sumpah ini adalah semua aturan adat Minangkabau harus disesuaikan dengan ajaran Islam, yaitu orang Minang haruslah beragama Islam. Siapapun yang mengaku dirinya Islam di ranah Minang ini harus beragama Islam karena harus percaya pada syarak dan kitabullah. Diperbaharui sistem matrilineal, yaitu berhubungan dengan warisan yang sifatnya matrilineal hanyalah harta pusaka tinggi. Namun, harta pencaharian dari seorang ayah tetaplah diwariskan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga lelaki pun tetap menerima warisan. Dilarangnya judi, minuman keras, dan bentuk maksiat. Hal-hal yang berbau maksiat seperti judi, sabung ayam, adu kerbau, serta berdoa dengan dupa dan kemenyan sudah dihapuskan sejak berlakunya sumpah ini. Menjadikan surau sebagai pusat kegiatan. Surau sebagai pusat kegiatan ibadah serta tempat belajar ilmu agama dan pendidikan informal lainnya, misalnya silat. Integrasi Islam dengan adat Minangkabau. Yang pertama, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, singkatannya ABS-SBK. Gerakan yang menggoncang sendi adat istiadat kala tiba kaum Paderi dari Arab. Mereka tidak senang dengan tradisi Minangkabau yang banyak sekali bertentangan dengan agama Islam yang dikenal dengan perang Paderi. Puncak perdamaian ketika dinobarkan piagam Ki Marapalam, pepatah ABS-SBK, di awal abad ke-19 Masehi itu. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan keputusan penting atas penyelesaian konflik besar sebagai undang-undang luha yang harus dilaksanakan di seluruh Minangkabau. Adapun fungsi dari ajaran adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yaitu sebagai pedoman dasar untuk mewujudkan masyarakat Minangkabau yang aman dan makmur, baik lahir maupun batin, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ajaran moral yang disosialisasikan secara terencana, bertahap, serta berkesinambungan kepada seluruh warga masyarakat Minangkabau, baik yang berada di ranah Minang maupun di rantau. Yang kedua yaitu adat Nankawi, Syarak nan Lazim. Masyarakat Minang adalah salah satu suku yang amat kental jiwanya dengan Islam. Jika keluar dari Islam, berarti sudah keluar dari adat Minangkabau. Secara sosial, seseorang akan terbuang jika keluar dari Islam di Minangkabau ini. Setelah perubahan dari waktu ke waktu, masyarakat Minang selalu menyesuaikan diri dengan tradisi syariat keislaman. Banyak sekali teliti oleh cerdik-cerdik kita yang telah terintegrasi dengan baik. Misalnya, adat Nankawi, syarat nan lazim. Artinya, adat tidak akan tegak jika tidak diteguhkan oleh agama. Sedangkan agama tidak akan berjalan jika tidak dilazimkan atau tidak diterapkan melalui praktek adat. Orang-orang Minangkabau sangat kuat sekali dalam memeluk Islam, walau kadang tampak bertentangan. Namun, proses perintegrasian yang kompleks menjadikan sebuah kesatuan sistem yang utuh. Petisi ini berfungsi untuk menekankan kita agar tetap meneguhkan agama
menyelaraskan dengan adat yang telah terbentuk. Yang ketiga yaitu cara mengatur adat memakai. Asumsi yang mengimplementasikan ini adalah orang yang paham agama, tahu akan syarak, dan mengerti dengan adat nan sabananya adat. Syarak mengatur adat memakai adalah segala bentuk ajaran agama, khususnya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterapkan melalui adat. Artinya, jika agama telah menetapkan hukum, maka adat pun akan memakai hukum tersebut. Petiti ini berfungsi agar kita senantiasa menyelaraskan antara agama dan adat dalam mempraktekkan kehidupan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Di akhir kata, saya ingin berpesan, kalau ado jarum nan patah, usah disimpan di dalam peti. Kalau ado kato nan salah, usah dilapor ke polisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.